Apa makna Islam rahmatan lil alamin? Kenapa Allah tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin? Kalau begitu Nabi Muhammad rahmat hanya bagi orang Islam. Ketika Nabi akan melepas pasukan menuju Mu'tah, apa nama tempatnya? Mu'tah, bukan Muntah. Mu'tah. Apa pesan Nabi? Satajiduna rijalan fis sawami'. Kalian akan berjumpa dengan pendeta-pendeta di rumah-rumah ibadah non-muslim. La ta'ridu lahum. Jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'a. Jangan bunuh anak kecil yang menyusui. Wala syaikhan faniya. Jangan bunuh orang tua renta. La ta'khiranna nahlan. Jangan cabut pohon korma. La taqta'unna sajaratan. Jangan potong pokok kayu. La tahtimu buyutan. Jangan hancurkan rumah. Adakah aturan perang seperti ini zaman dulu? Gak ada. Zaman dulu kalau sudah perang, ratakan rumahnya dengan tanah, bunuh laki-lakinya, ambil anak gadisnya. Kiki. Tapi Nabi SAW jangan ganggu pendeta, jangan bunuh anak kecil, jangan cabut pohon korma, jangan potong pokok kayu, jangan hancurkan rumah. Adakah pendeta dapat rahmat dengan datangnya Muhammad SAW? Ya, tak boleh diganggu karena mereka bukan objek perang. Itu salah satu makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak usah cerita bagaimana Nabi memuliakan orang tua, memuliakan ulama. Sedangkan dalam perang yang hancur lebur saja pun dia tetap mengajarkan keselamatan, kedamaian. Makanya agama kita ini namanya bukan Muhammadinism, bukan ajaran Muhammad dikatakan, tapi agama kita ini waraditu lakumul Islam. Islam diambil dari kata salam. Salam artinya peace, damai. Pipis kencing. Peace, damai. Islam ini agama damai. Allah yang kita sembah itu namanya maha damai. Allahumma antas salam. Dari mana kedamaian? Dari dia. Wa minkas salam. Kedamaian akan kembali kepada dia. Wa ilaika ya'udus salam. Damaikanlah kehidupan kami ya Allah. Fa'aina rabbana bisalam. Masukkan kami ke dalam tempat yang paling damai. Wa adkhilnal jannata darussalam. Siapa itu orang muslim ya Rasulullah? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Lidahnya tidak menyakiti hati orang, tangannya tidak mengganggu orang. Itulah orang Islam. Kalau ada orang mengaku Islam, sholatnya rajin, puasanya banyak, tapi mengganggu orang, Islam apa tak Islam? Terjadi lagi kawan-kawan, sesama uklim saling bueno. Sorry ya, kita pelesetin aja kata-katanya karena kata-kata seperti itu perlu disensor ya dari video YouTube. Kalau enggak bisa karena pelanggaran ya. Fatwaras, ini dia informasi lengkapnya. Geger ya, terjadi penembakan massal ya di masjid, 4 orang tewas. Wah, Amerika Serikat warning. Dan ternyata pelakunya ini adalah umat Islam sendiri ya. Jadi kelompok Islam sendiri membunuh kelompok Islam lainnya. Ya sangat miris ya kawan-kawan, sangat miris ya. 16 Juli ya 2024 dimuat oleh CNBC Indonesia. Jakarta, CNBC Indonesia. Penembakan massal terjadi di masjid di ibu kota Oman. Nah, ini di Timur Tengah kawan-kawan, di negara Islam ya. Muscat, Selasa 16 bulan 7 2024. 4 orang dilaporkan tewas dan beberapa lainnya luka-luka. Mengutip AFP, peristiwa itu persisnya terjadi di Masjid Imam Ali di kawasan Al-Wadi Al-Kabir. Perlu diketahui, serangan seperti ini jarang terjadi di Kesultanan yang sering berperan sebagai mediator dalam konflik regional. Dalam sebuah rekaman yang diverifikasi AFP, terlihat bagaimana orang-orang melarikan diri di dekat masjid. Beberapa kali suara tembakan terdengar
ya terdengar suara yang mengatakan ya Tuhan dan teriakan oh Hussein, ya, mengacu pada imam yang dipandang oleh kaum Syiah sebagai penerus sah Nabi Muhammad. Sebagai informasi, pekan ini kaum Syiah yang memperingati Asyura, hari berkabung tahunan yang memperingati kematian Hussein di medan perang pada abad ke-7. Semua tindakan dan prosedur keamanan yang diperlukan telah diambil untuk menangani situasi ini, kata polisi dalam pernyataan terbaru mereka. Pihak berwenang telah mengumpulkan bukti dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap keadaan seputar insiden tersebut, kata kepolisian di X. Sementara itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat AS di Muscat mengeluarkan peringatan keamanan. Paman Sam bahkan membatalkan semua janji visa pada hari Selasa. Warga Amerika Serikat harus tetap waspada, memantau berita lokal dan memperhatikan arah dari otoritas setempat, tulis kedutaan di platform media X, ya. Dan kawan-kawan, ketika saya selidiki lagi, ya, pelakunya adalah sesama Islam, ya, sesama Islam. Ya, ini dia kawan-kawan, ya, ketika saya search, ya, pelaku penembakan di Oman 4 jam lalu, dimuat oleh Tempo juga. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas penembakan di Oman, ya. Lalu banyak, ya, 30 menit lalu juga ISIS mengaku dalangi penembakan di Masjid Oman, ya. Ini dari kawan-kawan sesama ini, ya, sesama agama Islam, ya, sesama penganut agama Islam, mereka sendiri yang saling membunuh. Dan itu bukan hal baru, itu hal biasa, ya, hal biasa, karena mereka ini saling bunuh itu sebenarnya hanya gara-gara beda pendapat, ya, beda pendapat, beda mazhab, ya kawan-kawan, beda tafsir, ya, itu mereka bisa saling bunuh, ya. Kadang-kadang mereka saling membela ya. Kalau masalah dengan Israel, ya, mereka saling mendukung, mau Syiah ke mau Sunni ke itu bersahabat, ya kawan-kawan, ya. Yang penting Israel, ya. Tapi kalau di luar itu, ya, mereka dengan mereka bisa saling membunuh, ya, satu sama lainnya, hanya gara-gara beda pandangan, ya, beda pendapat tentang tafsiran keagamaan, ya. Dan memang ini situasi yang sangat-sangat memilukan, ya. Di Indonesia ini juga hal demikian juga terjadi. Saat ini lagi perang, ini sekarang ribut tentang keturunan Habib, ya. Keturunan Habib dengan keturunan pribumi lagi ribut-ribut ini, ya. Dan saya sih kali ini pronya kepada keturunan pribumi, ya. Karena memang keturunan Habib ini, ya, datang nyampah di Indonesia, ya, dan mereka selalu mencaci maki warga pribumi, ya, dan mereka menganggap warga pribumi itu seperti budak mereka, ya, disuruh cium kaki, disuruh minum air liur mereka, ya. Kita ini dianggap sebagai monyet dan sebagainya. Tapi anehnya banyak warga-warga pribumi juga yang saya tidak tahu otaknya di mana ditaruh, ya, dan mereka menyanjung tinggi, ya, para keturunan katanya keturunan Nabi, ya, Habib dari Yaman ini, ya. Itu seperti Tuhan buat mereka. Itu walaupun sudah salah, walaupun sudah bejat kelakuannya, tetap aja disana saja kawan-kawan, ya. Dan rupanya sudah ada beberapa yang sudah cerdas dan waras, ya, dan mereka mulai melawan, ya, keturunan Habib ini, ya. Ya, jadi memang kerjaan mereka ini kawan-kawan, para kelompok-kelompok oknum ini, ya, kita bilang oknum lah. Ya, kalau bukan mereka dengan mereka yang berantem, ya pasti mereka akan cari gara-garanya kepada yang non muslim, ya, seperti penutupan rumah ibadah, pelarangan orang beribadah. Itulah kerjaan mereka yang saya nggak tahu juga, ya, ajaran apa yang membuat mereka itu kok begitu benci kepada yang non muslim, ya. Kalau bukannya non muslim, ya sesama muslim, mereka akan saling menghina, saling mencaci maki, ya. Ya, dan bahkan saling membunuh seperti apa yang terjadi di Oman ini, ya, sesama muslim, ya. Walaupun mereka menganggap ISIS ini teroris, ya. ISIS juga menganggap mereka juga ajaran yang tidak benar. Jadi mana yang benar, ya, kita doakanlah supaya mereka ini bisa sadar dan bertobat, ya, dengan kasih Tuhan, kasih Kristus,
Semoga Tuhan menjamah mereka dan mereka bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, shalom teman-teman semua. Itulah videonya ya. Kita mendengarkan beberapa oknum ustadz dan juga para mualaf mengklaim bahwa agama mereka itulah yang rahmatan lil alamin atau agama damai yang tidak pernah ada kekacauan, tidak pernah ada kegaduhan. Itu yang digembar-gemborkan selama ini teman-teman oleh mereka. Dan kalau kita lihat di Indonesia, justru bukan itu yang kita lihat teman-temannya, justru sebaliknya terjadi yang namanya ketidakdamaian. Apa itu ketidakdamaian? Tidak damai ketika melihat orang ibadah. Apa yang terjadi? Mereka berusaha mempersekusi rumah ibadah, mereka berusaha membubarkan rumah ibadah, mereka berusaha untuk membatalkan atau gagalkan peribadatan yang sedang berlangsung, dan itu tidak hanya sekali terjadi dan itu juga tidak terjadi di satu daerah tertentu, tetapi hampir di setiap wilayah yang ada di Indonesia terjadi hal yang sama, dan itu dari tahun ke tahun terjadi. Nah, bahkan ada dalam satu minggu ada 2 kali ya diperkirakan terjadi pembubaran ibadah. Apakah itu yang namanya agama rahmatan lil alamin, agama damai? Nah, teman-teman, kalau memang benar-benar agama damai, mari buktikan. Dan kita lihat ya, yang fenomenal yang terjadi di luar negeri sekarang ini di Timur Tengah ya, di mana terjadi beda penafsiran saja terhadap kitab suci, itu sudah ada terjadi yang namanya peperangan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena beda pendapat, beda tafsiran, dan lain sebagainya, itu justru membuat mereka tidak damai. Kenapa? Karena perbedaan itu membuat mereka saling bermusuhan dan saling mengkafirkan kelompok lain. Kita bisa melihat sendiri ya teman-teman ya, yang terjadi di Masjid Oman ya, yang dimana menewaskan beberapa orang. Padahal yang menjadi pelaku teroris di situ bukanlah yang berbeda keyakinan, yang berbeda agama dengan mereka, melainkan saudara-saudara seiman mereka yang mungkin beda sedikit tafsiran mereka, maka terjadilah yang namanya penembakan. Nah, teman-teman, janganlah sampai hal ini ya terjadi di negara kita. Kita harus berusaha bagaimana kita menjaga perdamaian itu, sekalipun mungkin beda tafsiran dengan kelompok lain, beda keyakinan dengan agama lain. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang seperti ini, meneror orang yang berbeda pendapat dengan kita. Nah, mari kita menjadi orang-orang yang bertuhan, apa yang diajarkan dalam kitab suci kita tentang mengamalkan kebenaran itu, teman-teman. Mengamalkan apa yang tertulis, tercatat dalam kitab suci kita tentang kedamaian. Mari kita melakukannya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita Indonesia yang berbeda keyakinan, berbeda agama, kita tetap menjadi rukun, teman-teman. Tetap kita bersaudara. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.